Selamat pagi, Dara. Nampaknya kamu datang lebih pagi hari ini ya. Pagi Anggara, iya nih, aku malah gak sabar belajar hari ini. Oh iya Anggara, kamu masih ingat gak materi yang minggu lalu dijelasin Bu Atika? Yang tentang maksimalkan laba dalam Islam ya. Masih sih, tapi bagian prinsip-prinsipnya udah gak lupa. Aku juga, makanya aku mau ulang lagi nih, ulang materi, biar nanti pas UAS gak bingung. Hahaha. Ya udah, ayolah belajar bareng. Oh iya Anggara, kalau gak salah, materi kita minggu lalu membahas tentang laba ya? Menurut kamu, laba itu apa sih Anggara? Dalam ekonomi konvensional, laba didefinisikan sebagai selisih positif antara pendapatan dan biaya, murni memfokuskan pada keuntungan finansial. Sementara itu, dalam definisi laba secara umum adalah selisih positif antara pendapatan yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Singkatnya, laba adalah keuntungan finansial yang didapatkan dari kegiatan ekonomi atau bisnis setelah dikurangi semua pengeluaran. Emang ada ya perbedaannya? Definisi laba menurut ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Ada dong. Dalam Islam, laba juga berarti keuntungan finansial yang diperbolehkan. Namun dengan tambahan nilai sebagai berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan melalui cara yang jujur, transparan, adil dan bebas dari unsur penipuan atau riba. Dalam Islam, mencari keuntungan atau laba diperbolehkan dan halal asalkan didapatkan dengan cara yang benar sesuai syariat. Beda sama ekonomi biasa yang cuma lihat laba sebagai selisih pendapat dan biaya. Islam memang memandang laba bukan cuma keuntungan finansial, tapi juga sebagai bentuk berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang berbisnis dengan cara yang baik. Jadi, meskipun kita boleh banget mencari keuntungan sebesar-besar ya, ada batasan moral dan prinsip yang wajib dipatuhi. Al-Quran dan hadis jelas banget bilang kalau aktivitas ekonomi harus jujur, transparan, dan bebas dari unsur penipuan, riba, atau ketidakjelasan. Intinya, laba yang didapatkan harus dari transaksi yang jelas, adil, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, begitu dia, Dara. Kemarin kita sempat bahas sedikit tentang laba dalam perspektif Islam ya. Aku masih penasaran sebenarnya beda utamanya apa sih antara pandangan Islam dan ekonomi konvensional soal laba ini? Iya, Islam memandang laba bukan cuma sekedar angka untung rugi. Lebih dari itu, laba dianggap sebagai bentuk berkah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang berbisnis dengan cara yang baik. Jadi, ada dimensi spiritual di dalamnya. Laba itu anugerah dari Tuhan jika kita menjalaninya sesuai ajaran. Begitu, Anggara. Apa sih prinsip-prinsip Islam dalam memperoleh laba? Dalam Islam, memperoleh laba merupakan bagian yang sah dari aktivitas ekonomi selama dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mengatur aspek legalitas suatu transaksi, tetapi juga memperhatikan moralitas dan etika dalam praktik. Prinsip pertama itu prinsip kehalalan. Prinsip utama dalam memperoleh laba menurut Islam adalah kehalalan sumber dan prosesnya. Islam menekankan bahwa harta yang diperoleh harus berasal dari usaha yang halal dan tidak melibatkan unsur-unsur haram seperti riba, perjudian, penipuan, manipulasi, atau penjualan barang-barang yang dilarang. Prinsip yang kedua itu adalah prinsip keadilan, di mana keadilan menjadi landasan utama dalam interaksi ekonomi Islam. Dalam konteks laba, keadilan berarti tidak melakukan eksploitasi terhadap konsumen, pekerja, atau mitra bisnis.
Yang ketiga itu ada prinsip kejujuran dan transparansi. Islam sangat menjunjung tinggi kejujuran dalam aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis. Seorang pedagang atau pelaku usaha dituntut untuk bersikap jujur dalam menyampaikan informasi terkait produk. Yang keempat itu ada prinsip tidak merugikan pihak lain. Prinsip ini berarti bahwa dalam mencari keuntungan, seorang muslim tidak boleh menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Yang kelima itu ada prinsip tanggung jawab sosial. Dalam Islam, laba bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih luas. Oleh karena itu, pelaku usaha tidak hanya bertanggung jawab pada pemilik modal atau pemegang saham, tapi juga pada masyarakat. Nah, di sini juga ada yang namanya strategi memaksimalkan laba secara syariah. Strategi ini tidak hanya berfokus pada efisiensi produk dan pemasaran, tetapi juga mencakup nilai-nilai etika, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Memaksimalkan laba merupakan tujuan logis dalam kegiatan bisnis. Namun, dalam Islam, tujuan ini dicapai melalui strategi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Strategi pertamanya itu ada optimalisasi kualitas produk dan pelayanan. Maksudnya, salah satu strategi utama dalam memaksimalkan laba secara syariah adalah dengan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Memberikan yang terbaik kepada konsumen merupakan bagian dari etika bisnis. Dan yang kedua itu ada menerapkan sistem bagi hasil. Apa sih maksudnya? Sistem bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah adalah mekanisme yang dianjurkan dalam Islam untuk memaksimalkan laba. Dalam sistem ini, pemilik modal dan pengelola usaha bekerja sama dan membagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga itu ada menghindari praktik yang diharamkan. Apa-apa saja sih praktik yang diharamkan ini? Nah, di sini ada riba, yaitu bunga, gharar, yaitu ketidakpastian, dan maisir, atau judi. Praktik-praktik ini tidak hanya dilarang secara teologis, tapi juga mengandung resiko tinggi yang dapat mengganggu kestabilan usaha dan merugikan masyarakat. Dan yang keempat itu ada inovasi berkelanjutan dan kreativitas halal. Maksud inovasi berkelanjutan itu dalam pengembangan produk, pemasaran, dan teknologi sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan meraih pangsa pasar yang lebih luas. Dalam Islam, kreativitas yang halal sangat dianjurkan selama tidak melanggar batas syariat. Yang kelima itu ada pengelolaan keuangan yang amanah dan profesional. Pengelolaan keuangan yang transparan, efisien, dan amanah merupakan strategi kunci dalam menjaga kelangsungan dan pertumbuhan laba. Dalam Islam, setiap harta yang dikelola harus dicatat dengan jujur dan tidak boleh disalahgunakan. Dan ada juga keterlibatan dalam kegiatan sosial dan ada keterlibatan dalam kegiatan sosial dan keumatan. Apa sih maksudnya? Begini, bisnis yang terlibat aktif dalam kegiatan sosial seperti zakat, infak, wakaf, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR cenderung mendapatkan kepercayaan dan loyalitas dari masyarakat. Kepercayaan ini adalah aset berharga yang dapat meningkatkan reputasi usaha dan memperluas jaringan pasar. Dan yang terakhir nih Anggara, ada menjaga niat dan tujuan usaha dalam bingkai ibadah. Maksudnya, niat yang lurus akan menjaga konsistensi, integritas, dan keteguhan dalam menghadapi tantangan bisnis. Strategi terpenting yang membedakan pendekatan Islam dalam memaksimalkan laba adalah menjaga niat bahwa usaha yang dijalankan merupakan ibadah. Seorang muslim yang menjalankan usaha dengan niat karena Allah tidak hanya akan menjaga kualitas dan etika, tapi juga akan menjadikan setiap keputusan bisnisnya berdasarkan nilai-nilai keimanan. Jadi kesimpulannya itu mencari untung besar itu normal dalam bisnis, tapi dalam Islam cara kita mendapatkannya harus sesuai dengan syariah. Artinya bukan cuma hasil akhir yang penting, tapi prosesnya juga harus jujur, adil, bertanggung jawab secara sosial, dan bebas dari riba ataupun penipuan.
Keuntungan yang didapat tidak hanya sah di mata agama, tapi juga membawa ketenangan batin dan keberkahan. Bahkan bisa membantu keberlanjutan bisnis jangka panjang. Jadi, dengan fokus pada kualitas produk, manajemen keuangan yang baik, inovasi yang halal, dan sistem bagi hasil, kita bisa melihat bahwa Islam mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat dan bertanggung jawab, menjadikan mencari keuntungan sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi untuk masyarakat. Ya, sepertinya kelas sudah mau dimulai nih Anggara. Ayo kita fokus terlebih dahulu.